Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan coba sharing mengenai bagaimana cara membuat kamera smartphone kita menjadi webcam di laptop kita, sehingga kita bisa manfaatkan kamera smartphone kita untuk menjadi webcam ketika menggunakan video conference ya, seperti Zoom, kemudian Webex, Microsoft Teams dan lain sebagainya. Nah, karena pada situasi sekarang ini yang secara kerjaan work from home ya, secara daring semuanya, yang mengharuskan baik itu di kantor, kemudian di sekolah dan lain sebagainya, mengharuskan meeting itu dalam bentuk video conference ya, sehingga membutuhkan kamera pada webcam kita yang memiliki kualitas bagus, supaya ya tampilan dari kitanya lebih bagus juga. Nah, tetapi karena tidak semua laptop itu dilengkapi dengan kualitas webcam yang bagus pula. Nah, oleh karena itu semoga video ini menjadi solusi bagi teman-teman semuanya yang sama juga seperti saya, karena laptop saya ini memiliki webcam yang kualitasnya sedikit kurang bagus, yang pas-pasan, sehingga saya mencoba untuk sharing bagaimana cara memanfaatkan kamera smartphone kita menjadi webcam, sehingga webcam pada video conference nanti bisa lebih bagus. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memiliki aplikasi pada smartphone kita, pada smartphone yang akan digunakan menjadi webcam nanti. Oke, yaitu Droidcam. Oke, supaya lebih jelas kita buka dulu tampilan smartphone-nya. Nah, ini tampilan dari smartphone saya yang ditampilkan di laptop ya, jadi tidak usah bingung. Oke, ini pertama kita harus install dulu Droidcam pada smartphone kita. Kita install, kita cari di Play Store, namanya adalah Droidcam. Silahkan install karena saya sudah menginstalnya, sehingga berikutnya kita tinggal buka saja. Nah, ini tampilan dari Droidcam pada smartphone kita. Ini kita settingnya sebenarnya tidak harus disetting ya. Di sini kita coba setting, ini titik 3 di sebelah kanan atas. Kita cukup setting akan menggunakan kamera yang sebelah mana, kamera depan atau kamera belakang. Nah, ini ya di bagian kamera di sini. Apakah akan menggunakan kamera depan atau kamera belakang? Kameranya ini sebelah sini ya. Ini tinggal dipilih yang akan menggunakan kamera depan atau belakang. Biasanya pada smartphone kamera yang lebih bagus itu kamera belakang. Nah, tetapi memang yang depan, kalau memang smartphone-nya bagus ya silahkan pakai yang depan, sehingga tidak ribet ya. Oke, sekarang karena sebagai contoh saya akan menggunakan kamera depan saja. Nah, ini menggunakan front ya. Oke, kalau sudah ini kita biarkan saja. Nah, kembali. Oke, kalau sudah langkah pertama sudah selesai. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kembali ke laptop kita, ke window kita. Ini kita minimize dulu. Nah, ini pada PC kita juga harus diinstal juga aplikasi namanya Droidcam Client. Oke, dimana kita di sini cari. Nah, di sini Droidcam Client-nya bisa kalian ketik di Google juga bisa. Droidcam Client. Nah, ini akan muncul yang paling atas, tinggal klik saja. Nah, nanti ada ditulis di deskripsi ya. Nah, ini tinggal pilih mau menggunakan yang mana. Kalau yang sebelah kiri hanya untuk Android support, kalau yang sebelah kanan untuk iOS juga. Nah, tinggal download, silahkan. Kita pilih yang Android saja. Oke, kalau sudah kita langsung install. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Kita install, pilih yes, kemudian tinggal next saja. Ini seperti biasa penginstalan aplikasi biasa. Oke, ini sudah selesai. Kemudian, nah, langkah kedua sudah selesai. Berikutnya
Yang perlu juga adalah sambungkan antara smartphone dan laptop kita menggunakan kabel data. Oke, silahkan. Kalau sudah, ini saya sudah menyambungkannya ya. Sudah disambungkan dengan menggunakan kabel data antara smartphone dan laptop kita. Kemudian langkah berikutnya, kita buka kembali smartphone kita. Kemudian kita perlu setting smartphone kita menjadi opsi pengembang atau developer. Caranya seperti apa? Kita masuk ke setting. Nah, di sini kalau sudah menjadi developer, setelan HP-nya akan muncul di sini opsi pengembang. Di sini menggunakan Xiaomi ya, jadi ada di sini opsi pengembangnya. Kalau belum ada, biasanya belum ada kalau belum disetting. Kita perlu setting terlebih dahulu. Kita kembali masuk ke tentang telepon, tentang ponsel. Kemudian di HP yang lain juga sama, masuk ke tentang telepon. Kemudian biasanya di build number. Kalau ini di versi MIUI ya, seperti itu. Silahkan ketik atau pencet itu sampai 7 kali ya, biasanya 7 kali. Terus sampai 7 kali sampai ini muncul tidak perlu, Anda sudah menjadi developer. Nah, karena smartphone saya ini sudah menjadi opsi pengembang atau developer, sehingga sudah muncul langsung seperti tadi ya, seperti ini. Jadi kalau belum muncul seperti ini, silahkan terus dipencet sampai muncul tulisan itu. Kalau sudah, kita kembali, kita masuk ke opsi pengembang. Kita masuk ke opsi pengembang, masuk di sini. Kemudian pastikan debugging USB-nya on. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua, debugging USB ini juga setelan keamanan dibuat on. Oke. Kalau sudah dua setting itu, kita kembali. Oke, ini biarkan saja tampilan. Nah, kita kembali ke laptop kita, PC kita. Ini kita minimize ya biar tidak bingung. Oke, kemudian 3 langkah sudah kita lakukan. Langkah berikutnya adalah kita buka aplikasi Droid Cam Client pada Windows atau PC kita atau laptop kita. Kemudian tampilannya seperti ini. Ada 3 koneksi yang bisa kita lakukan. Yang pertama menggunakan WiFi, yang kedua menggunakan kabel USB, kabel data, yang ketiga WiFi server. Nah, biasanya yang lebih stabil koneksinya itu menggunakan kabel USB. Nah, jadi saya menggunakan kabel USB. Nah, pastikan sebelum itu sambungkan kabel USB Anda antara smartphone dan laptopnya. Kalau sudah, kita pilih yang kedua, ini yang USB. Kemudian di sini kita refresh. Nah, kalau sudah terhubung, di sini akan muncul device smartphone kita. Oke, kemudian untuk portnya kita biarkan default saja 4747. Kemudian di sini ada pilihan video dan audio. Karena di sini saya hanya akan menggunakan kamera saja, audionya tidak, maka yang di checklist cukup video saja. Oke. Berikutnya, kalau sudah seperti ini, kita pilih start. Nah, kalau muncul seperti ini, video connection loss, jangan dulu panik. Nah, kemudian ini kita biarkan saja. Oke, kemudian ini close. Nah, kita coba ganti portnya, setting portnya pada tampilan Droid Cam di smartphone juga kita perlu ganti. Nah, ini portnya ke setting, kemudian kita pilih portnya itu kita coba ganti menggunakan 4848. Kita pilih oke. Oke, kalau sudah kita setting juga, ini minimize dulu. Kita setting juga pada Droid Cam di PC kita atau laptop kita. Ini menjadi 4848. Ini kita refresh lagi sehingga device HP kita terdetek. Berikutnya kita pilih start. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Ini tampilan kamera menggunakan smartphone kita. Berikutnya ini baru sudah tampil pada monitor kita. Berikutnya sebentar ini. Gimana ini? Terbalik ternyata. Oke, seperti ini. Oke lah.
Nah, ini kita minimize. Sekarang kita coba gunakan kolaborasikan dengan video conference. Oke, sekarang saya akan mencoba video conference-nya menggunakan Microsoft Teams. Yang pasti ini bisa bisa dikolaborasikan dengan video conference yang lainnya, aplikasi yang lainnya seperti Zoom, Webex, Google Meet dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya coba menggunakan Microsoft Teams. Kemudian kita pilih di sini ya, karena ada fitur untuk meeting online. Oke, di sini masih menggunakan masih menggunakan webcam dari laptop. Oke, nah di sini untuk merubahnya, di sini ada more action, kemudian show device setting. Ini tentu di setiap aplikasi meeting lainnya pasti ada. Kameranya kita pilih yang Droid Cam Source 3. Nah, sehingga otomatis di sini akan berubah menjadi kamera dari smartphone ya. Ini menggunakan smartphone nih. Ini yang saya lihat smartphone. Kemudian kita coba ganti lagi dengan webcam. Nah, ini berubah menjadi webcam. Nah, seperti itu. Jadi bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Nah, oke, seperti itu untuk video hari ini. Untuk penutupnya, jadi di situasi sekarang ini yang mengharuskan kita melakukan meeting online, baik itu webinar, kemudian pertemuan di kantor, di sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kita memiliki kekurangan toolsnya. Webcam di laptop kita sedikit tidak bagus. Bisa menggunakan kamera smartphone yang bisa kita manfaatkan. Solusinya bisa seperti ini, dan bisa menggunakan kamera depan dan belakang. Ini saya menggunakan kamera depan, jadi ya pas-pasan juga sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa, setidaknya lebih bagus dari yang tadi. Nah, semoga video ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman semuanya yang senasib dengan saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.